Surat Gembala Prapaskah 2021. Semakin beriman, semakin solider. Kepada para pastor, biarawan-biarawati, dan segenap umat beriman Katolik, Keuskupan Agung Makassar, salam sejahtera dalam Kristus Yesus, yang dalam segala hal disamakan dengan saudara-saudaranya. Ibrani 2 ayat 17. Di tengah masih bercokolnya pandemi COVID-19, kita akan memasuki masa Prapaskah yang diawali dengan Rabu Abu 17 Februari 2021. Seakan belum cukup dengan deraan COVID-19, datang lagi bertubi-tubi musibah lainnya menimpa bangsa tercinta ini. Letusan gunung berapi, kecelakaan pesawat terbang, longsor, banjir, dan gempa. Kesemuanya itu mengakibatkan kematian dan berbagai macam penderitaan bagi sekian banyak saudari-saudara sebangsa, tidak terkecuali penderitaan di bidang ekonomi. Namun, tidak boleh dilupakan bahwa masalah kemiskinan bukanlah baru muncul sebagai akibat dari musibah mutakhir tersebut. Masalah kemiskinan yang melanda sebagian besar umat manusia dewasa ini berakar dalam sejarah yang panjang akibat ketidakadilan sosial yang berkelanjutan. Ketidakadilan sosial pada gilirannya berpangkal dari individualisme atau egoisme, yaitu kecenderungan mementingkan diri sendiri dan mengabaikan kepentingan sesama. Individualisme itu menyangkut sikap hati dan menjadi budaya. Gereja selalu menentang budaya individualistis dan mempromosikan budaya solider. Solidaritas merupakan tema utama ajaran sosial gereja. Solidaritas adalah pengeterapan perintah kasih, yaitu membaktikan diri demi kepentingan sesama. Paus Yohanes Paulus II yang sekarang sudah santo menegaskan bahwa solidaritas adalah tekad yang teguh dan tabah untuk membaktikan diri kepada kesejahteraan umum. Artinya kepada kesejahteraan semua dan setiap orang. Di tengah bercokolnya budaya individualistis, gereja berupaya membangun budaya tandingan. Itulah budaya solidaritas. Adapun tema aksi kuasa pembangunan 2021 ini ialah semakin beriman, semakin solider. Membangun ekonomi solidaritas. Dalam kaitan ini, di bawah ini saya bermaksud menyadarkan kesadaran kita lagi akan makna hakiki gerakan aksi kuasa pembangunan nasional itu sendiri. Sesungguhnya gerakan APP nasional itu pada hakikatnya adalah upaya Gereja Katolik Indonesia membangun budaya solidaritas secara berkelanjutan. Tradisi puasa dan pantang dalam Gereja Katolik berlangsung selama 40 hari. Sebelum Paskah dimulai pada Rabu Abu sampai Sabtu Suci. Sebelum Konsili Vatikan II, kewajiban berpantang dari makan daging dan kewajiban berpuasa, yaitu hanya satu kali saja boleh makan kenyang dalam sehari, berlaku setiap hari selama 40 hari tersebut. Tetapi melalui Konstitusi Apostolik Penitemini yang dikeluarkan Paus Paulus ke-6 pada tanggal 17 Februari 1966, kewajiban pantang dan puasa seperti itu diubah. Kewajiban berpantang berlaku pada setiap hari Jumat, sementara kewajiban berpantang dan berpuasa hanya berlaku pada Rabu Abu dan Jumat Agung. Sedemikian itu terkesan Konstitusi Apostolik Penitemini
sangat memperingan kewajiban puasa dan pantang. Namun teramat penting diperhatikan ketentuan nomor 6 1b yang berbunyi, sejalan dengan dekret konsilier Christus Dominus tentang tugas pastoral para uskup dalam gereja nomor 38 alinea 4, maka adalah tugas konferensi para uskup untuk mengganti pantang dan puasa seluruhnya atau sebagian dengan bentuk-bentuk lain penitensi, dan khususnya karya-karya amal kasih dan latihan-latihan kesalehan. Berdasarkan fakultas yang diberikan tersebut, KWI telah menetapkan beberapa ketentuan. Tetap ditekankan bahwa seluruh masa puasa yang sekarang lebih lazim dinamakan masa prapaskah adalah waktu bertapa. Tetapi lalu ditambahkan, karena itu diharapkan dari masing-masing agar selama masa prapaskah dengan kesadaran dan kerelaan melakukan pekerjaan amal dan tapa menurut pilihan masing-masing selain yang diwajibkan. Makna berpantang juga diperluas karena diartikan mengurangi makanan mewah sesuai dengan penilaian daerah masing-masing. Misalnya berpantang dari daging. Secara perorangan dapat pula menentukan wujud berpantang menurut keadaan masing-masing. Misalnya berpantang dari berjajan makanan khusus, dari minuman keras, dari rokok, dan lain-lain. Tetapi kiranya ketetapan yang paling penting dan bermakna besar ialah secara khusus diminta perhatian untuk aksi puasa pembangunan, yaitu mengumpulkan dana yang diperoleh dari usaha-usaha penghematan, berpantang, dan berpuasa. Hendaknya usaha ini dilakukan entah secara perorangan ataupun secara bersama-sama. Selama puluhan tahun, umat Katolik Indonesia di keuskupan-keuskupan dengan dikoordinir dan difasilitasi oleh Komisi PSE KWI dan dalam kerjasama dengan komisi-komisi PSE di keuskupan telah menjalankan gerakan APP nasional. Gerakan APP nasional sudah merupakan kegiatan rutin tahunan yang sungguh telah mengumat. Gerakan ini sesungguhnya merupakan upaya membangun budaya alternatif dilandasi spiritualitas khas dalam mewujud nyatakan pesan kitab suci. Dalam kitab suci, berbeda dengan agama-agama lain, puasa bukan acara mati raga atau askese. Sebab bukankah makanan merupakan pemberian Allah, sebagaimana ditegaskan dalam kitab Ulangan 8 ayat 3, Matius 15, 32 dan seterusnya. Berpuasa dalam kitab suci berarti merendahkan diri sendiri, menyatakan sikap ketergantungan pada Allah, sebagaimana ditegaskan dalam Imamat 16 ayat 29 sampai 31. Maka puasa dipraktekkan sebagai persiapan untuk bertemu dengan Allah. Keluaran 34 ayat 28 dan seterusnya. Untuk menyatakan ratap pribadi 1 Samuel 31:13, atau untuk memohon suatu karunia 2 Samuel 12 ayat 16 dan seterusnya. Untuk memohon pengampunan kolektif atau individual 1 Raja 21 ayat 27 dan lain-lainnya. Terang ilahi Daniel 10 ayat 3. Dan sebelum memulai suatu misi, kitab Hakim-Hakim bab 20 ayat 26, Kisah 14 ayat 23. Puasa tidak terpisahkan dari sedekah dan dari doa, sebagaimana kita baca dalam Matius 6 ayat 2 sampai 4
dan lain-lain tempat dalam kitab suci. Puasa secara khusus mengandaikan kasih kepada kaum miskin. Yesaya 58 ayat 7 ayat 3 sampai 7. Sedemikian itu berpuasa dalam kitab suci menyangkut sekaligus 3 relasi dasar hidup manusia. Pertama, hubungan dengan diri sendiri, itulah mengurangi makan, berpantang. Kedua, hubungan dengan sesama, sedekah. Dan ketiga, hubungan dengan Tuhan, doa. Gerakan APP Nasional mengemas hal itu dalam kegiatan selama masa Prapaskah. Komisi PSC KWI menetapkan tema renungan dari tahun ke tahun dan merumuskannya dalam garis besar. Selanjutnya, Komisi PSC tingkat keuskupan mengkoordinasikan pengolahannya dalam 5 pertemuan yang bernuansa ibadah. Bahan disiapkan untuk 6 kelompok, SD kelas 1 sampai 3, SD kelas 4 sampai 6, SMP, SMA, garis miring, SMK, mahasiswa, dan untuk umum. Sementara itu dijalankan aksi pengumpulan dana yang diperoleh dari usaha-usaha penghematan, berpantang, berpuasa dalam 2 kategori, paroki dan sekolah. Seluruh dana yang terkumpul dikirim ke keuskupan. Selanjutnya, 70% dari dana tersebut tinggal di keuskupan, yang di keuskupan kita peruntukannya dikelola oleh Komisi APP KAMS, sedangkan 30% dikirim ke KWI. Sesuai ketentuan, dana yang terkumpul di KWI dibagikan sebagai berikut: 5% ke Yayasan Karina, Karitas Indonesia untuk biaya operasional Yayasan Karina, 15% ke DSAK, Dana Solidaritas Antar Keuskupan, dan 80% dikelola Komisi PSE KWI. Yayasan Karina adalah milik Gereja Katolik Indonesia yang bergerak dalam upaya mengurangi dampak krisis kemanusiaan melalui kesiapsiagaan dan tanggap bencana. Tentu saja dalam kerjasama erat dengan Karitas di tingkat keuskupan. Semboyannya, bela rasa kita. Karina senantiasa cepat tanggap setiap kali ada bencana dalam mengkoordinir dan menyalurkan bantuan yang berasal dari masyarakat, khususnya dari umat Katolik. Karina dan Karitas Keuskupan sudah memiliki tim sukarelawan yang terlatih dan yang senantiasa siap sedia. Sedangkan DSAK dimaksudkan untuk membantu pengadaan sarana prasarana yang berkaitan dengan peribadatan di keuskupan-keuskupan, termasuk dalam hal ini pelatihan atau kursus para pelayan, imam, katekis, pengantar, sarana kendaraan motor untuk para pelayan. Ini tentu berkaitan dengan dimensi relasi dengan Tuhan, doa. Akhirnya, kata kunci dalam gerakan APP adalah P yang terakhir, yang berarti pembangunan. Berbeda dengan fokus Karina, Karitas yang memberi bantuan material langsung kepada para korban bencana, sayap pembangunan dari APP mempunyai prinsip Hilfe sur Self-Hilfe, artinya membantu orang agar orang itu akhirnya mampu membantu dirinya sendiri. Jadi, bila orang butuh makan, jangan beri dia nasi, berilah dia pacu. Bila orang butuh ikan, jangan langsung beri dia ikan, berilah dia kail. Tujuan utama dari APP ialah membantu orang atau kelompok orang atau masyarakat agar bertumbuh ke arah kemandirian di bidang sosial ekonomi. Upaya kedua yang dipelopori Gereja Katolik dalam rangka membangun budaya alternatif di bidang sosial ekonomi ialah
gerakan CU, Credit Union. CU didirikan di Jerman oleh F.W. Raiffeisen di abad ke-19. Pendirian CU dilatar belakangi terutama oleh kemiskinan yang menimpa sebagian besar penduduk sebagai salah satu efek negatif revolusi industri. Adapun inti ajaran CU adalah pertama, setiap orang harus menolong dirinya sendiri dengan merubah pola pikir, bersikap dan berlaku hemat secara tekun dan rajin. Kedua, pendidikan harus terus-menerus dilakukan untuk perubahan berkelanjutan. Ketiga, setiap orang harus membebaskan diri dari keinginan semata dan memberi prioritas pada kebutuhan hidup. Keempat, komunitas harus saling percaya dan bekerja sama untuk hal yang baik demi memperbaiki kesejahteraan jasmani, lalu kesejahteraan spiritual, dan juga meningkatkan keuntungan bersama. Kelima, komunitas harus memampukan dirinya untuk mandiri daripada bekerja untuk kepentingan para lintah darat. Komunitas tidak mengandalkan berbagai bentuk pertolongan dari luar yang hanya dapat mengurangi kemiskinan mereka sementara saja. CU mulai hadir di Indonesia tahun 1960-an. Sejak itu CU berkembang dalam lingkungan gereja, khususnya melalui Komisi PSE di hampir semua keuskupan di Indonesia. Di wilayah Keuskupan Agung Makassar sejak 1970, sejumlah paroki, yayasan dan kelompok kategorial mendirikan CU. Kini di KAMS terdapat 3 CU besar dengan jumlah anggota secara bersama 53.363. CU Sawansi Baru di Kevikepan Toraja dan Kevikepan Lubuk Raya serta Kota Parepare. CU Makarkasi di Kevikepan Makassar dan Sulawesi Barat, dan CU Mentarikasi di Kevikepan Sultra. Kecuali itu masih ada Koperasi Simpan Pinjam KSP Marendeng di Kevikepan Toraja dan Kevikepan Lubuk Raya dengan jumlah anggota 32.065. Kita berharap CU dan KSP ini semakin berkembang. Demikianlah gerakan APP nasional dan gerakan CU Koperasi merupakan perwujudan dari panggilan Injili. Semakin beriman, semakin solider, membangun ekonomi solidaritas. Sebab Tuhan bersabda, berpuasa yang kehendaki ialah supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Yesaya 58 ayat 6 sampai 7. Segala aksi belas kasih dan solidaritas seperti itu harus keluar dari sikap hati yang teguh. Oleh karena itu Tuhan bersabda pula, "Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaian. Berbalinglah kepada Tuhan Allahmu." Yoel 2 ayat 13. Membangun sikap hati solider seperti itu secara berkelanjutan pada gilirannya akan melahirkan budaya alternatif, budaya solidaritas. Selamat memasuki masa Prapaskah 2021. Semoga kita semua tetap sehat. Tuhan memberkati.